Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Dewi Official RH. Setelah lama aku nggak bikin video, udah hampir berapa bulan ya terakhir bikin video itu. Video tentang makan seblak di usia kehamilan 9 bulan. Nah itu terakhir bikin video, dan kemarin aku baru upload lagi video tentang mandiin bayi. Nah ini baru video kedua kayaknya ya. Jadi aku kali ini mau sharing tentang pengalaman aku melahirkan sesar. Kedengeran nggak? Jadi kan banyak yang bilang kalau melahirkan sesar itu bukan menjadi ibu yang sempurna, bukan seorang ibu yang sempurna gitu. Padahal sama-sama perjuangannya itu antara melahirkan normal, sesar, resikonya sama-sama memperjuangkan hidup dan mati. Makanya dokter ngambil tindakan sesar mungkin pertama karena mekonium ya, karena cairan ketubannya itu hijau dan sudah keluar terlebih dahulu, dan kedua alasannya itu karena tidak ada kontraksi sama sekali gitu, cuman pembukaan satu aja, makanya dilakukan tindakan operasi. Nggak tahu bakal sesar, tapi udah pasrah aja gitu ya. Ya udahlah, kan ini udah jadi pilihan yang terbaik gitu. Kalau aku nggak mau sesar ya gimana cara ngeluarin bayinya. Akhirnya ya udah deh, aku terima untuk sesar. Untungnya aku sama suami punya BPJS, jadi bisa meringankan biaya sesar, bahkan tidak bayar sama sekali ya, hanya bayar obat. Ya, ketika masuk ruang operasi itu benar-benar deg-degan banget. Kita udah kebayang lah di film-film itu ruang operasi kayak gimana ya. Benar-benar mikirin, aduh, udahlah pasrah aja gitu. Pasrah sambil berdoa semoga lahirannya itu selamat gitu. Jadi kan sebelum melakukan tindakan sesar itu aku suntik tulang belakang dulu. Dan menurut bayangan orang-orang kan sakit ya. Ternyata sebenarnya sama aja, yang namanya disuntik gitu ya. Sama aja, cuman bedanya mungkin karena di tulang belakang jadi lebih dalam gitu ya. Jadi kerasa banget gitunya. Sedikit trauma sih iya, karena yang bikin traumanya itu bukan suntik tulang belakangnya, tapi luka setelah operasinya itu yang sembuhnya itu lama sekali guys. Lahiran normal memang sakit saat melahirkannya, tapi setelah itu kan bisa sembuh dalam jangka waktu yang tidak lama gitu. Kalau sesar itu butuh waktu 3 bulan baru bisa bener-bener pulih, dan itu pun dalamnya belum. Dan rasanya pas ngedengar suara teriakan bayi, tangisan bayi itu terharu gitulah, kayak alhamdulillah gitu, kita udah berjuang sampai detik ini dan Allah kasih permudah jalannya gitu. Alhamdulillah, meskipun aku sesar tapi aku ngerasa Allah itu benar-benar ngasih kemudahan. Pemulihannya itu bukan berapa hari lagi, tapi hampir 3 bulan ya, karena itu bukan waktu yang sebentar untuk memulihkan luka sayatan operasi. Kan ada yang sampai setahun itu masih kerasa. Kalau terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak angkat-angkat beban berat itu bisa kerasa lagi. Salah satunya itu telur. Jadi aku selama 3 minggu itu aku harus makan putih telur. Jadi sehari itu 3 butir. Pagi, siang, sore. Sebenarnya itu boleh 2 butir juga, pagi sama sore doang. Pokoknya selama 3 minggu rutin makan telur. Dan lagi ikan gabus ya, ada yang tahu ikan gabus. Nah itu bisa mempercepat proses pemulihan kita yang habis operasi. Pokoknya makan apapun kata dokter yang tidak alergi boleh. Sebenarnya tidak ada larangan untuk
makan, misalkan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, yang penting ya tidak alergi dan tidak berlebihan. Misalkan kalau aku sih bukan pecinta pedas, jadi kalau aku selama habis melahirkan aku tidak makan pedas, asam aku tidak makan. Nah jelas ya, setelah sesar itu tidak boleh mandi, jadi selama 2 kali 24 jam aku tuh nggak mandi ya, diseka doang gitu ya, karena memang luka operasi sesar itu tidak boleh kena air selama 2 kali 24 jam. Tapi setelah itu nanti kita akan dikasih perban anti air dan kita boleh mandi. Efek bius yang aku baru tahu itu ternyata bisa bikin seluruh badan ini bergetar gitu, kayak benar-benar menggigil, kayak kedinginan, bener kedinginan banget. Dan sampai aku nggak bisa ngontrol rasa getaran itu gitu, nggak bisa ketahan, kayak gitu banget. Dan itu benar-benar sampai obat biusnya itu hilang. Selama 24 jam itu aku benar-benar nggak bisa tidur miring atau ya miring ya, nggak miring apalagi tengkurap. Aku harus benar-benar tidur terlentang gitu ya, dan dalam posisi kaki yang belum bisa digerakkan setelah sesar. Itu baru bisa digerakkan sehari setelah sesar, dan itu juga masih agak kesemutan. Belum lagi ketika aku baru bisa miring itu rasanya sakit banget. Untuk menggerakkan badan dari telentang ke miring itu sakit, dan apalagi dari telentang ke duduk, dari duduk ke berdiri. Tapi itu harus dipaksain, kalau kalian pengen cepat sembuh itu harus dipaksain, karena jika tidak digerakkan otot itu akan bernama kaku gitu kalau tidak digerakkan, jadi harus digerakkan. Aku ingat banget saat cabut selang, pokoknya cabut selang kencing ya, itu benar-benar pas kita mau kencingnya itu sakit, kayak yang mau kencing tapi nggak bisa dikencingin karena rasanya itu sakit. Nah itu yang paling ku ingat. Mungkin cukup itu aja sharing pengalaman kali ini, mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu lengkap, tapi nanti next aku bakal bikin video tentang perjuangan memberikan ASI kepada bayi aku. Mungkin cukup itu aja video ini, jangan lupa like, comment.